Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi guys dengan kita Febri Kajiko. Oke, hari ini kita akan memasang switch ataupun sekelar untuk lock dan unlock, yang dimana sekelar tadi berfungsi untuk membuka pintu ataupun mengunci pintu, yang dimana biasanya kan yang pada alarm ataupun central lock yang universal di pijak rem itu ngelock di saat lagi berjalan. Namun di saat kita lagi berhenti menurunkan penumpang ataupun menurunkan orang, biasanya ini yang kita tarik, dan sungguh repot jika membuka ini lagi, ya kan? Namun untuk mempermudah kita, maka kita pasang sekelar ataupun switch untuk lock dan unlock pintu. Jadi di saat dia berjalan, dia ngelocknya melalui rem. Namun di saat kita berhenti menurunkan orang, kita tekan aja tombol ini untuk ngelock. Namun untuk mobil yang belum ada lock otomatis, biasanya kita ngunci melalui ini, ngunci pakai ini, dan membuka juga seperti ini, ya kan? Nah, namun untuk mobil yang tanpa lock dan unlock otomatis ataupun lock pintu otomatis, maka switch ini bisa digunakan. Jadi tangan kita nggak repot lagi untuk tekan ini untuk ngunci dan tekan ini untuk buka. Nah, untuk jalur yang mobil yang tidak ada lock otomatis, kita bisa mengambilnya melalui jalur sini. Di sini biasanya terhubung dengan central lock yang ada di pintu kanan. Kita cari aja untuk kabel lock dan unlocknya, dan diperhatikan juga apakah lock dan unlock kabel tersebut berarus positif ataupun berarus negatif. Itu harus diperhatikan. Jadi ketika kita memasang switch ini, kita harus perhatikan di saat kita lock itu apakah berarus positif ataupun berarus negatif. Begitu juga sebaliknya dengan unlock. Nah, jadi jika berarus positif, maka kita menghubungkannya ini ke negatif. Jadi saat diberi arus negatif, maka pintu akan lock ataupun unlock. Namun jika kabel tersebut, kabel bawaan mobil untuk central lock itu berarus negatif, maka kita akan beri ini arus positif untuk membuka ataupun mengunci pintu. Makanya harus diperhatikan untuk kabel switch pintu ini apakah berarus positif ataupun berarus negatif. Namun untuk saya, karena ini Sigra tipe D yang belum ada lock dan unlock ataupun alarmnya, ya kan, maka kita buat sendiri untuk alarm maupun central locknya. Namun untuk yang universal ya, untuk universal kita perhatikan di modul. Ini untuk yang di modul. Ini ada beberapa kabel, ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada 8 kabel. Yang dimana masing-masing kabel ini mempunyai peran masing-masing. Karena yang di universal itu pintu kanannya 5 kabel untuk motor central locknya, maka inilah yang dipakai. Namun untuk modul yang central lock itu biasanya ada kabel putih, coklat, putih, coklat. Ada 2 pasang, yang dimana masing-masing putih 2, coklat 2. Nah, di sini saya akan menjelaskan untuk central lock manual ataupun central lock universal.
ini kabel putih coklat yang pertama di samping kabel hijau itu modul ataupun sensor untuk mengaktifkan kunci ataupun buka, lock ataupun unlock ke 4 pintu. Ini yang kontrolnya semua. Jadi ini fungsinya untuk membuka ataupun mengunci pintu keempat-empatnya ataupun kelima pintu. Terus putih dan coklat yang kedua yang paling ujung itu yang berhubungan dengan alarm. Jadi alarm akan memberi perintah untuk ngebuka ataupun ngunci, lock ataupun unlock. Nah, jadi dua kabel yang ujung inilah yang akan kita pakai untuk menyambungkan switch central lock, ya kan, untuk membuka ataupun mengunci pintu. Jadi di sini central lock saya berarus positif. Kita akan tes. Nih. Berarus positif. Maka saya akan menghubungkan switch tersebut ke negatif ataupun ke massa bodi mobil. Yang dimana ini switch 3 kaki. 3 kaki, tengah-tengahnya untuk induk ataupun untuk massa, yang kiri kanan untuk ngebuka ataupun kunci pintu. Ini lock dan unlock. Mana nih, nampak? Nah, karena ini berarus positif, maka di sini kita akan memberi arus negatif. Nih. Karena switch ini kita 3 kaki, maka yang tengah ini langsung kita hubungkan ke bodi mobil ataupun ke massa. Sedangkan untuk yang kiri dan kanan itu kita hubungkan ke masing-masing central lock untuk ngebuka dan ngunci. Nah, jadi dua kabel ini kiri dan kanan saya hubungkan ke kabel coklat dan putih. Ini putih dan coklat saya hubungkan. Nah, yang dimana ketika kita tekan panah, ini bebas ya, panah kiri ataupun panah kanan, maka dia akan salah satunya akan mengunci atau membuka. Contoh, ini panah ke kiri. Nah, dia akan mengunci. Kita tekan panah ke kanan, dia akan ngebuka. Oke, ini kita putar ke kiri, kita putar ke kanan. Nah, jadi berfungsi karena arus yang dari modul central lock kita itu berarus positif, maka kita berikan arus negatif di sini yang dimana-mana untuk mengontrol, mengunci ataupun membuka pintu. Oke, lock, unlock, lock, unlock. Dan di samping itu remote juga masih bisa kita gunakan. Tuh. Nah, jadi remote bisa kita gunakan, switch sekelar pun juga bisa kita gunakan. Jadi dua fungsi. Jadi setidaknya kita di saat lagi kendaraan berjalan, maka biasanya kan yang universal ketika dipijak rem ataupun melalui sensor speed dia akan mengunci pintu. Namun untuk membukanya kita akan dorong ini ke belakang untuk ngebuka pintu. Ya bagi saya sih sungguh merepotkan, karena tangan harus
ke samping untuk ngebuka pintu ataupun mengunci pintu. Nah, namun dengan adanya saklar ini, maka pekerjaan kita lebih mudah. Yang dimana biasanya kita lagi berjalan pijak rem, itu ngelok, lalu di saat berhenti mau menurunkan orang, kita tekan aja salah satu tombol ini untuk ngebuka pintu, maka pintu akan terbuka. Dan ini pun juga bisa berfungsi untuk kendaraan yang tidak ada sistem lock dan unlock otomatis di dalam mobil. Maka saklar ini bisa dipakai salah satu alternatifnya. Jadi tangan kita nggak usah ke samping untuk mengunci pintu, ya kan? Jika kendaraan kita tidak dilengkapi dengan sistem lock dan unlock otomatis. Namun kita akan tekan aja tombol ini. Tekan ke kiri ataupun ke kanan untuk ngunci ataupun ngebuka pintu. Oke guys, sekian dulu teknik dari saya dan sekian dulu juga untuk kita modifikasi saklar, lock dan unlock pintu. Salam dunia otomotif dari saya, Febri Kajuiko.